pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Protes tindakan represif ratusan mahasiswa berunjuk rasa ke DPRD dan Mapolda Papua. Menerima sembako dari polisi, ojek online di Jayapura batal demo. Antisipasi kericuhan, seluruh sekolah di kota Jayapura diliburkan selama 2 hari. Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Cipayung Plus berunjuk rasa di kantor DPRD dan Polda Papua pada hari Senin. Seperti unjuk rasa di daerah lainnya di tanah air, mahasiswa menuntut DPRD Papua dan Kapolda mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat keamanan agar penanganan aksi demonstrasi ke depan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan penghormatan terhadap hak sipil. Mereka mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat, terutama dalam unjuk rasa di Papua. Usai berunjuk rasa di DPR Papua, massa berjalan kaki menuju Mapolda Papua yang berjarak 500 meter. Berbeda dengan wilayah lain, ratusan massa kali ini diterima dan dipersilahkan masuk ke dalam markas Polda Papua. Kutuk keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, masyarakat, perempuan, dan semua pejuang yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang khusus berada di tanah Papua. Karena sesungguhnya aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dan dijamin dikawal oleh negara termasuk aparat keamanan. 3. Meminta pihak DPR Papua juga mendorong investigasi penyelidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi, dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia maupun di tanah Papua. Alhamdulillah kegiatan kita barusan selesai berlangsung dari DPR, teman-teman mahasiswa dari Cipayung Plus sudah bisa kita terima. Sekarang mereka berangsur akan meninggalkan Polda, kemudian nanti akan kita antar ke poskonya. Sejauh umum pantauan hari ini seperti apa? Sementara insya Allah mudah-mudahan aman-aman. Bahwa ada info hari ini kan aman, besok agak keras sedikit. Seperti apa antisipasinya Pak Waka? Ya pada prinsipnya kita berharap kegiatan seperti ini yang paling kondusif bagi masyarakat dan tentunya harapannya kita akan terus mengamankan situasi di Papua. Status siaga 1 sendiri masih berlaku sampai besok atau? Masih. Unjuk rasa berlangsung tertib dan aman, aparat kepolisian mengawal seluruh proses unjuk rasa agar tidak ricuh dengan pendekatan humanis. Untuk mengamankan unjuk rasa, Polda Papua mengerahkan 9.300 personel. Mereka siaga di sejumlah titik untuk menjaga stabilitas keamanan di bumi Cendrawasih. Hendra dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan
dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan. Unjuk rasa yang marak terjadi di tanah air membuat Pemkot Jayapura meliburkan siswa di seluruh tingkatan sekolah mulai dari tanggal 1 hingga 2 September. Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa mengambil langkah untuk mencegah agar tidak jatuh korban di kalangan pelajar. Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka untuk sementara diganti dengan belajar di rumah. Tergantung demo ini, jangan sampai ada demo lagi di waktu-waktu kemudian, karena anak-anak ini kan kasihan, mereka pasti takut juga kalau ada demo. Orang tua pasti tidak ingin terjadi apa-apa. Jadi saya harap kepada orang tua juga untuk 2 hari anak-anak silakan belajar di rumah daring. Kemudian setelah semua aman, anak harus kembali untuk bersekolah. Tapi kalau untuk aktivitas perkantoran pemerintahan tetap jalan, kan? Perkantoran tetap jalan saja, tetap jalan saja. Saya berharap tidak anarkis lah. Dan pihak TNI Polri juga siap untuk pengamanan. Wali Kota Jayapura berharap orang tua murid mengawasi anak-anak mereka selama masa liburan dan memastikan tidak ikut berunjuk rasa karena membahayakan keselamatan mereka. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Brimob Polda Papua memberikan bantuan ratusan paket sembako kepada pengemudi ojek online di Jayapura di halaman Makobrimob, Kota Raja. Sebelumnya, para pengemudi ojek online ini ingin berunjuk rasa mendukung rekan-rekan mereka di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Namun akhirnya membatalkan niat tersebut. Polda Papua memberikan 500 paket bantuan sembako kepada pengemudi ojek online serta melakukan doa bersama untuk rekan mereka almarhum Afan Kurniawan yang tewas di Jakarta. Pengemudi ojek online berterima kasih dengan bantuan sembako dari Brimob Polda Papua. Mereka berharap bisa mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan pengemudi ojek online. Kami Garda Papua tidak jadi melaksanakan aksi tersebut dikarenakan situasi Kamtipmas di Papua saat ini sedang tidak kondusif. Jangan sampai aksi baik kami itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak menguntungkan untuk maju di Papua. Saya rasa rekan-rekan yang ada di sini bisa memahami hal itu, dan saya mengapresiasi sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa memahami dan hadir di tempat ini sebagai dalam bentuk taliasi dari Kapolda kepada rekan-rekan driver semuanya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengapresiasi sikap komunitas ojek online di Jayapura yang membatalkan niat pengemudi ojek online berunjuk rasa karena berpotensi ditunggangi pihak tertentu. Dengan membangun komitmen untuk bersama-sama bersinergi antara komunitas driver ojol yang ada di Kota Jayapura bersama aparat keamanan khususnya dari Polda Papua menjaga
situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Kota Jayapura ini. Dan juga berkomitmen untuk menghindarkan dari segala hal ujaran kebencian, provokasi-provokasi, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Polisi mengimbau para pengemudi ojol dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polres Kerom dan masyarakat Jayapura, Papua menggelar salat gaib dan doa bersama di Mushola Al-Ikhlas di Mapolres Kerom. Salat gaib ini untuk mendoakan Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat unjuk rasa di Jakarta. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan kegiatan ini bukan sekadar ungkapan bela sungkawa, tetapi juga mengingatkan kepolisian dan masyarakat pentingnya menjaga kedamaian dan ketertiban. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan cara-cara damai dan menghindari segala bentuk tindakan anarkistis. Sama-sama membacakan doa untuk keselamatan kita semua terkait kondisi yang ada saat ini, di mana Bapak Ibu sekalian tahu kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Makanya tadi saya setelah sholat Isya menyelipkan sedikit pengantar kita untuk almarhum Afan Kurniawan dan juga almarhum yang lain, baik dari pihak Polri maupun tragedi yang terbaru yang terjadi di Makassar. Adapun setelah itu kita sama-sama mendoakan almarhum semua, dan untuk kita juga semuanya keselamatan, khususnya di Indonesia, di Papua, dan terkhususnya lagi di Kerom. Polres Kerom berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya dengan pendekatan yang humanis dan profesional. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kerom, Papua. Menyikapi situasi dan kondisi tanah air yang saat ini dipenuhi dengan gejolak yang berujung pada tindakan anarkis, seluruh elemen bangsa termasuk polisi merasa prihatin. Salah satu wujud kepedulian tersebut dilakukan oleh Polres Merauke yang mengadakan doa bersama lintas agama. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan agar situasi dapat segera kondusif kembali dan untuk memperkuat semangat serta kesatuan dalam menghadapi tantangan. Doa bersama ini dihadiri oleh berbagai perwakilan agama, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, hingga Hindu. Doa bersama lintas agama berlangsung di Mapolres Merauke, berlangsung secara khusyuk. Untuk saudaraku yang tercinta dimanapun berada, adanya kejadian yang kemarin terjadi, sebenarnya kita menjadi iktibar pelajaran buat kita semua. Jangan kita semena-mena dengan sendiri, tapi kita sementara kita berdoa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita damai, cinta. Ya, pada prinsipnya dimanapun ya, kita selalu menjaga toleransi, menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Jadi apapun yang terjadi mesti orang menahan diri, ya, harus berpikir positif dan mampu untuk mengendalikan diri terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kita di Papua Selatan ini tempat yang paling aman, tempat yang paling damai. Itulah sebabnya kita jaga. Indonesia apapun yang terjadi, Sabah aman, Merauke harus aman. Dan firman Tuhan bilang bahwa Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan taruh kita, dan berdoa buat kota itu. Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraan kita sama-sama. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Shalom. Polwan 1 September 2025 yang ke-75 tahun, kami Polwan Polres Merauke melaksanakan syukuran, tapi lebih kedepankan religi karena sangat prihatin sekali dengan situasi Kamtibmas yang saat ini di seluruh Indonesia sedang terjadi. Kami melibatkan semua agama. Ya, lintas agama kami undang para pendeta, pastor, ustadz,
dari Hindu untuk datang bersama-sama dengan kami di Aula Polres Merauke ini melaksanakan doa bersama. Warga tetap diizinkan berunjuk rasa, namun dengan cara yang santun dan damai sesuai aturan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.